Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore atau malam ya kapanpun kalian menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Rahmat Ramadan dan telah hadir bersama saya Mas Ridwan Nurus Abani. Ya Mas ya. Ya. Beliau ini adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto periode berapa Mas? Periode 2022-2023. Nah, ya. Jadi teman-teman, di episode pertama podcast kali ini kita bersama Mas Ridwan akan membahas tentang lembaga secara garis besar agar teman-teman ini, terutama mungkin dari kalian yang mahasiswa baru itu lebih mengetahui tentang apa sih itu lembaga dan organisasi mahasiswa di lingkungan kampus ini, terutama di lingkungan Fakultas Agama Islam ya Mas ya. Yes. Ya oke. Mas Ridwan ini udah berapa lama berkecimpung di dunia organisasi Mas? Oke, sebelumnya saya memperkenalkan kembali ya. Perkenalkan nama saya Ridwan Nurus Abani, dari disebutin benar sih. Terkait pertanyaannya nih, udah berapa lama sih berkecimpung di dunia organisasi ataupun lembaga di kampus? Ya, untuk kita lihat ya, saya sudah dari semester awal mengikuti lembaga himpunan. Jadi kita ini di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu ada 4 lembaga. Nah, pertama ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada himpunan mahasiswa program studi. Itu ada dibagi dua, yaitu himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, kemudian himpunan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah. Nah, saya dari semester 1 sudah mulai mengikuti atau join lah ya ke himpunan. Berarti dari maba ya Mas? Iya, kalau bisa dibilang dari maba saya sudah ikut serta gitu. Kalau dilihat boleh atau enggak itu bisa dilihat di aturan. Jadi terkhusus di FAI, maba atau bisa dikatakan semester 1 itu sudah boleh ikut ke himpunan. Jadi kesempatan ini enggak saya sia-siakan dan di situ saya mulai belajar apa itu lembaga, apa itu organisasi di kampus dan lain sebagainya. Tuh. Berarti total Mas Ridwan ini udah ikut himpunan berapa periode Mas? Untuk himpunan saya berarti dari semester 1 sampai semester 4 berarti udah masuk ke 2 periode. Oke, 2 periode ya. Tadi kan 2 periode di himpunan ya Mas? Iya. Kemudian di BEM berapa periode Mas? Untuk periode di BEM itu saya udah ngikutin 2 periode. Yang sebelumnya itu kepimpinannya Presiden Alvan Fikri sama di tahun sebelumnya. Oke. Kan Masnya ini udah bisa dibilang cukup lah ya, dari 4 tahun itu tuh cukup panjang ya mengikuti sebuah lembaga di Fakultas Agama Islam. Ya. Nah, menurut pendapatnya Mas aja nih, lembaga di universitas itu kan diciptakan sebagai wadah bagi mahasiswanya kan untuk berkegiatan dan berkolaborasi atau semacamnya dan sebagainya. Nah, menurut Mas nih, lembaga yang baik itu yang seperti apa Mas? Lembaga yang baik. Sebenarnya kita bisa lihat ya. Kalau pertanyaannya berarti lembaga yang bagus atau organisasi yang bagus? Ya, untuk mewadahi mahasiswanya tentu saja. Kalau dari saya sendiri ya, atau mungkin bisa pernah dilihat dari beberapa orang-orang yang mungkin dia aktif juga di lembaga. Pertama, lembaga atau organisasi yang baik itu ketika kita mengikuti ataupun join atau kita bergabung di dalam organisasi itu, satu, kita bisa mengambil manfaatnya. Nah, itu kita bisa mengambil manfaatnya baik untuk kita dan juga baik untuk orang lain. Manfaatnya buat kita emang apa aja itu Mas? Bisa disebutin? Ya, manfaat itu banyak.
kalau memang bisa kita udah join ke atau gabung ke organisasi, yang saya alamin ya, saya masuk ke organisasi awalnya nggak pandai ataupun takut kita ngobrol di depan. Oke, masih malu-malu berarti ya. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat di organisasi itu yang tadi kan saya sebutkan, bermanfaat untuk kita, bisa kita dapatkan apa, terus bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, di organisasi itu tuh banyak banget kegiatan, Mas Siski. Jadi kayak kegiatan-kegiatan kita tuh dituntut sebenarnya ya secara tidak langsung kita tuh harus bisa menjadi bagian dari kepanitiaan. Jadi maupun di BEM atau himpunan ataupun di DPM itu tuh nanti ada kegiatan-kegiatan yang itu kita menjadi bagian panitia. Nah, di sini kita akan belajar kita belajar bagaimana kita melakukan ataupun mengerjakan tanggung jawab, kemudian kita bisa manajemen waktu. Nah, ketika kita di situ ada suatu permasalahan, di situ kita menjadi latihan. Contoh kayak kita ada kegiatan suatu acara, ada masalah, yaitu ketika itu pemateri tidak bisa hadir. Nah, itu kita akan gimana caranya ya kalau ini pemateri nggak hadir, kita putar otak, kita diskusi sama teman-teman, itu kita akan dilatih pola pikir kita akan dilatih manajemen organisasi kita, dimana kita bisa lebih baik itu seperti apa dan sebagainya. Itu hanya bagian kecil. Mungkin teman-teman di luar ataupun yang lain bisa mengambil manfaat di luar itu. Jadi hanya beberapa bagian kecil saja. Jadi selama kalian ikut di organisasi yang di kampus dan kalian bisa melihat dari kakak tingkat itu baik, insya Allah kalian juga akan mendapatkan kebaikannya seperti itu. Oh ya, tambahan lagi. Jadi organisasi itu ataupun di lembaga itu bisa meningkatkan nilai akreditasi loh Mas. Akreditasi? Iya. Akreditasi fakultasnya atau univnya nih? Kalau dilihat dari itu akan menambahkan dasar tuh di akreditasi itu ada nilai keaktifan mahasiswa kalau tidak salah. Jadi itu nanti bisa masuk ke poin penilaian mahasiswa di keaktifannya untuk fakultas. Jadi kita bisa membantu berperan dalam mensukseskan akreditasi di fakultas. Itu teman-teman. Jadi fakultas itu nanti akreditasi itu bisa lebih meningkat apabila kita mengabdikan diri di organisasi itu ya Mas? Iya betul. Jadi nanti kita dimintai data-data keaktifan, contoh kayak data-data yang mahasiswa organisasi, kemudian dokumentasi terkait kegiatannya itu diminta sama kapoldi sama dekan gitu. Oke. Nah, buat teman-teman nih, terutama yang masih jadi mahasiswa baru ya atau belum terlalu mengenal organisasi di kampus, kalian pasti pernah berpikir kan, kayak organisasi itu ngapain sih, kan capek ya, membuang-buang waktu kuliah udah capek, tugas banyak, pulang sore, terus masih harus ikut aktivitas organisasi yang mungkin selesai bisa malam atau nggak tahu kapan dan berapa kali seminggu. Jadi mungkin kalian masih berpikir bahwa organisasi itu cuma buang-buang waktu dan manfaatnya nggak banyak banget, yang terkait soft skill yang tadi Mas Ridwan sebutin, mungkin itu bisa kalian cari sini atau apa. Nah, menurut Mas Ridwan ini setuju nggak sama statement yang kayak gitu? Mungkin ya kan orang-orang berpikir gitu kan mungkin ada. Ya. Kalau tadi kan ditanya statement seperti ini, apakah saya setuju? Sebenarnya kita bisa kalau saya sendiri ya, bisa kita lihat kalau nanti organisasi itu baik ataupun jelas kita jalannya kemana kayak gitu, ya itu statementnya berarti salah. Gini, saya nggak mewajibkan ataupun bukan saya sih. Jadi kita tuh tidak mengharuskan kalau teman-teman harus ikut organisasi. Tapi kan banyak juga teman-teman mungkin di luar sana mungkin ada kegiatan-kegiatan lain ataupun lain sebagainya. Tapi kan yang menjadi poin tambahan ataupun yang perlu digarisbawahi, ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kampus, itu kalian tuh enggak mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, hanya disebutnya ini kupu mahasiswa kupu tuh kuliah pulang gitu. Nah itu tuh apa ya, sia-sia gitu. Maksudnya kenapa
momen selama 4 tahun itu kita manfaatkan dengan ya kita salah satu bagian yang mungkin itu bisa bermanfaat yaitu organisasi di kampus gitu. Jadi kalau saya lihat seperti ya itu kita lihat di organisasinya sih ya. Kalau untuk di FHI dengan pandangan seperti itu sih salah karena apa? Yang tadi udah saya sebutkan ya, bisa membantu akreditasi, kita bisa latihan ya gitu ya. Meningkatkan soft skills kita sendiri. Nah iya gitu. Jadi kita tuh apa sih ya? Bisa belajar gitu. Jadi ya walaupun sedikit ataupun banyaknya itu ya ada manfaatnya teman-teman begitu sih. Jadi kesimpulannya setidaknya lembaga atau organisasi di universitas maupun di fakultas itu sebagai wadah ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus itu apabila mereka kesulitan untuk melatih soft skill mereka dan di luar emang kebetulan mereka nggak punya mungkin komunitas atau apa dan sulit mengembangkan itu tuh kita sebagai lembaga itu menyediakan wadah untuk itu ya Mas. Iya benar, jadi tadi kan udah sebutkan bahwa organisasi itu salah satu, jadi bukan hanya satu-satunya tapi salah satu. Salah satu ya. Salah satu dari wadah buat teman-teman di masa-masa kampus atau masa-masa kalian jadi mahasiswa. Jadi kan waktu 4 tahun itu tidak lama. Jadi waktu sebentar. Jadi kita di situ perbanyaklah relasi. Oh iya, juga bisa menambahkan relasi teman-teman dan juga pengalaman itu. Jadi ya kalau kita lihat dari yang statement itu ya nggak semuanya seperti itu. Tapi ya kita juga harus melihat gitu organisasi itu di sini tuh baik atau enggak. Kalau nggak baik ya kita bisa tinggalkan, ataupun kalau misalkan ada suatu kesalahan di organisasi ya kita sampaikan ini salah. Jadi supaya ya kita mau sama-sama baik kan, aku mau dapat manfaatnya gitu ya. Kita sama-sama introspeksi ataupun evaluasi di lembaga, jadi kita harus sama-sama mendapatkan manfaatnya gitu masing-masing. Ya karena emang di kampus gitu kan, jadi kita nggak cuma belajar ya. Dan kemudian di kedepannya setelah kita lulus pun kita nggak semuanya belajar terus kan Mas. Nah di lingkungan kerja pun itu juga sebuah organisasi kalau teman-teman boleh tahu ya. Karena di tempat kerja itu kita punya atasan, kita punya pimpinan, dan kita punya tim juga, punya divisi-divisi juga. Dan ketika kalian nggak melatih soft skill kalian, ya kalian akan susah untuk kolaborasi di lingkup dunia kerja kalian itu. Nah, bener banget gitu. Jadi kita nanti kayak setidaknya kita pernah berkumpul, pernah apa ya? Ya benar tadi disebutkan kita tuh bahasanya miniatur pekerjaan ataupun miniatur lingkup kerja. Jadi di situ kita tahu kepimpinan seperti apa, tahu ini seperti apa, bagaimana mengerjakannya, bagaimana menyelesaikannya. Dan di situ kita udah bahasanya udah terbiasa lah ya. Jadi ketika udah dihadapin aku pernah nih dapetin kejadian seperti ini nih. Karena problematikanya itu macam-macam ya Mas. Iya, jadi di situ nanti kita bisa dapat gini nih caranya nih kita bisa menyelesaikannya seperti ini. Tuh, mungkin nanti ke depannya bisa dikerjakan atau bisa menjadi ya kemudahan yang pernah kita dapatkan di organisasi ataupun di lembaga kampus gitu. Oke. Nah, buat mahasiswanya nih, saya tanya lagi nih. Tadi kan di Badan Eksekutif Mahasiswa, khususnya di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, tadi kan itu mewadahi mahasiswa di Fakultas Agama Islam saja kan? Ya. Kemudian untuk lembaga yang lain itu ada himpunan. Himpunannya itu tiap prodi satu himpunan ya Mas? Iya. Nah untuk Fakultas Agama Islam itu ada berapa prodi Mas? Tadi jadi di Fakultas Agama Islam itu ada 2 prodi. Pertama pendidikan agama Islam, kedua hukum agama syariah. Tapi di pendidikan agama Islam itu ada magister S2. Jadi hitungannya tetap aja sih 2 prodi gitu. Coba beda tingkatnya, satu S1 yang satunya S2 karena magister ya. Nah, untuk himpunan sendiri itu mewadahi satu prodi saja atau dua-duanya Mas? Hanya salah satu prodi saja. Iya, prodi saja. Oke, kemudian dari keduanya itu
udah himpunan itu baru nanti untuk mencakup budaya itu bisa ikut badan eksekutif mahasiswanya atau DPM apa tadi namanya? Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Oh, DPM ya. Iya, DPM. Nah, ini mungkin kalian juga penasaran ya, itu DPM, BEM, himpunan tuh sebenarnya tugas-tugas itu ngapain sih? Dari DPM dulu aja deh Mas, tugasnya itu ngapain sih sebenarnya? Kalau kita bisa lihat ya, DPM itu sebutnya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Tugasnya itu di DPM itu adalah salah satu, saya nggak menyebutkan keseluruhan, tapi salah satunya ada pembuat undang-undang ataupun membuat peraturan-peraturan. Kemudian yang kedua itu ada pengawasan keuangan. Jadi itu kita mendapatkan pendanaan, kita bisa diawasi terkait pengelolaan yang dana kita terima, yaitu kita lanjut aja masuk ke BEM aja. Jadi BEM itu atau Badan Eksekutif Mahasiswa itu yang menjalankan aturan-aturan yang sudah diciptakan ataupun yang sudah dibuat oleh DPM dan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kita tuh berjalan di atas aturan-aturan itu, dan eksekutif sama-sama eksekutif itu mengerjakan itu juga sama dengan himpunan. Jadi himpunan itu sama saja dengan BEM, itu bahasanya apa ya, penggerak gitu, jadi penjalan. Mungkin di situ ya BEM itu lingkupnya sefakultas, BEM ini ya BEM fakultas itu lingkupnya fakultas, DPM fakultas ya tidak fakultas, dan himpunan itu tingkatannya tuh seprodi gitu. Jadi itu udah ada tanggung jawabnya di setiap lingkupnya seperti itu. Oke. Berarti DPM itu ibaratnya kayak lembaga legislatifnya ya? Nah ya, jadi disebut kalau di Indonesia ya legislatif lah gitu. Oke. Untuk BEM, Badan Eksekutif itu berarti ya pelaksananya, peraturan yang udah dibuat oleh DPM tadi ya? Ya. Oke, siap, paham. Ya mungkin secara garis besar ya teman-teman udah paham lah ya apa itu DPM, BEM, dan himpunan gitu. Nah, ini buat penutup aja nih Mas. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak ke mahasiswa baru nih? Ya mungkin masih ada yang mulai penasaran nih ikut lembaga itu kayak apa ya gitu ya. Boleh disampaikan pesan-pesannya sebelum mereka terjun ke lembaga gitu. Oke, saya sebenarnya pesan dari pengalaman saya ya teman-teman semuanya yang ada di rumah ataupun di sana ya. Jadi saya udah berjalan di 4 tahun ini ikut lembaga, tidak ada kata sia-sia. Oke, nggak ada sia-sia. Iya, nggak ada sia-sia. Kita benar-benar mau dapat sedihnya ataupun dapat senangnya itu semua bakal bermanfaat. Jadi untuk kalian ketika kalian terjun ataupun mau ini ke organisasi dan kalian mau benar-benar nggak tahu apa-apa, insya Allah kalian diajarin, kalian dibimbing sama teman-teman yang udah ikut organisasi, kan bakal dikasih tahu ini apa, dan itu akan berguna di ketika di kemudian hari ketika kerja. Banyak kok alumni dari Fakultas Agama Islam kayak dulu untung aja dapet ini, jadi aku tuh bisa A, B, C, dan itu gak diajarin loh di kampus, gak diajarin loh di kelas. Jadi aku dapatnya tuh di organisasi gitu. Jadi ya ketika kalian udah terjun ya bener-bener lah kalian niatnya tuh kuatin lagi niatnya untuk mau belajar ataupun dan lain sebagainya. Dan ketika kalian ingin mendapatkan manfaat, cari manfaatnya gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda apa yang mereka cari, sesuai dengan niat gitu. Jadi ketika kalian masuknya ingin mendapatkan ilmu, ya insya Allah kalian dapat ilmu. Ketika kalian masuknya kepengennya dapat teman, ya akan dapat teman gitu. Jadi mungkin pesan saya dapat jodoh juga dapat ya Mas? Ya, jadi pesan saya ya di situ sih. Jadi kalian banyak-banyaklah belajar. Jadi kalian ketika kalian nggak ikut apa-apa 4 tahun tuh sia-sia. Jadi seperti itu teman-teman, semangat selalu dalam belajar di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, terutama di Fakultas Agama Islam. Mungkin itu saja ya Mas. Oke. Ya kayaknya sih cukup ya Mas untuk
episode pertama kali ini. Ya begitu teman-teman, kurang lebih perbincangan kita dengan Presiden Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Mas Ridwan Syabani. Ya terima kasih atas waktunya Mas. Ya sampai jumpa ya Mas.